Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Romulah. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020 dari kelas B. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Peningkatan Kinerja Anggota FIS Media Center. Oke, sebentar saya akan men-share screen PowerPoint yang akan saya presentasikan pada kali ini. Oke, sebentar. Ya, oke. Seperti yang teman-teman sudah ketahui, dengan judul saya yaitu pengaruh komunikasi interpersonal terhadap peningkatan kinerja anggota FIS Media Center. Oke, nah pada bab satu ini atau pendahuluannya yaitu terdapat latar belakang yang dimana isinya itu Fish Media Center atau yang biasa atau yang kerap disebut dengan FISMED adalah sebuah wadah yang disediakan oleh fakultas yang berada di bawah naungan dekanat yang berfungsi untuk menyebarkan informasi terkait Fakultas Ilmu Sosial dan juga meliput kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial. Vis Media Center menyadari bahwa untuk mencapai visi dan misi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang optimal. Kinerja anggota sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap organisasi karena aspek aspek aspek-aspek yang dapat untuk tercapainya tujuan organisasi salah satu faktor yang diindikasikan mempengaruhi kinerja adalah komunikasi interpersonal. Oke. Oke. Untuk komunikasi interpersonal merupakan salah satu hal yang mempengaruhi kinerja anggota. Karena hal ini berkaitan langsung dengan hubungan hubungan sumber daya manusia yang terlibat satuan kerja organisasi. Komunikasi internasional menunjukkan sejauh mana kemampuan individu dengan membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan yang lainnya. Melalui komunikasi interpersonal, anggota akan mudah dalam melakukan interaksi dengan anggota lain, mengenal satu sama lain, sehingga berpotensi terjadinya hubungan yang harmonis antar individu. Kinerja anggota sangat penting bagi organisasi karena kinerja anggota merupakan salah satu upaya dalam pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Kinerja anggota Vis Media Center berada pada kondisi belum optimal dilihat dari tingkat komunikasi antar tim yang belum maksimal dan beberapa dari anggota Vis Media Center belum bisa membagi waktu antar organisasi lain di luar Vis Media Center yang mereka ikuti. Oke, masalah komunikasi interpersonal ini tentunya harus mendapatkan perhatian lebih karena bisa berdampak pada kegiatan operasional organisasi sehingga pemberi pesan atau informasi atau biasa disebut komunikator harus dapat mengkomunikasikan informasi yang dibawanya pada penerima pesan atau biasa disebut receiver dengan baik dan dapat dipahami maksudnya sehingga tidak akan terjadi perbedaan persepsi di antara para penerima pesan. Dengan demikian, semua kegiatan operasional organisasi akan berjalan dengan lancar. Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis mengadakan suatu penelitian dengan judul Pengaruh Komunikasi Interpersonal terhadap Peningkatan Kinerja Anggota Vis Media Center. Oke, next. Itu ada perumusan masalah berdasarkan
Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti membuat perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap kinerja anggota Fish Media Center? Yang kedua, bagaimana pengaruh komunikasi interpersonal terhadap peningkatan kinerja anggota Fish Media Center? Oke, eh, pada kali ini kita masuk ke tujuan penelitian. Oke, berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan peneliti, maka tujuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengetahui mengetahui pengaruh motiv untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja anggota Fish Media Center. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat kinerja anggota akibat pengaruh komunikasi interpersonal pada Fish Media Center. Oke, nah nextnya ini ada manfaat penelitian. Yang pertama itu manfaat yang diambil dari peneliti ini diantaranya dijadikan referensi bagi pembina Fish Media Center guna meningkatkan kinerja anggota Fish Media Center. Yang kedua, sebagai bahan kajian untuk mengembangkan pengetahuan tentang pengaruh komunikasi interpersonal dan motivasi kerja terhadap kinerja anggota Fish Media Center. Oke, lanjut ke bab yang selanjutnya, yaitu bab 2. Kita masuk ke landasan teori. Yang pertama ini ada konsep. Nah, konsep ini kita mengambil dari kayak komunikasi mengacu pada tindakan oleh satu orang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdis- terdistorsi oleh gangguan atau noise yang biasa disebut terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu, dan kesempatan untuk melakukan umpan balik komunikasi dalam pernyataan tersebut terdapat pada buku Komunikasi Antar Manusia. Yang selanjutnya ini ada menurut Rudolf F. Federer mengemukakan bahwa komunikasi mempunyai dua fungsi. Pertama, fungsi sosial, yakni untuk bertujuan kesenangan untuk menunjukkan ikatan dengan orang lain, membangun dan memelihara hubungan. Dan yang kedua, fungsi mengambil keputusan, yakni memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pada saat tertentu. Oke, next-nya itu ada review literatur. Di sini saya akan bacakan sebentar. Menurut John W. Creswell menjelaskan bahwa tinjauan pustaka atau literatur review adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal atau buku dan dokumen lainnya yang mendeskripsikan teori serta informasi baik baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka di dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk proposal penelitian. Oke, di sini review literaturnya terdapat 10 review literatur. Yang pertama itu ada penelitian dari Ridwan Pohan, itu dipublish pada tahun 2021. Terus dengan judul penelitian pengaruh komunikasi interpersonal gaya kepemimpinan budaya organisasi terhadap kinerja guru di MAN 2 model Medan. Yang kedua ada Hilda Sari Ardina, terus Isjoni David Khairilsyah, dipublish pada tahun 2021 dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh kompensasi komunikasi interpersonal dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP swasta di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Yang ketiga, untuk review literatur yang ketiga yaitu ada Faradisa Saforda Basumi, dipublish pada tahun 2001
Dengan judul penelitian pengaruh komunikasi interpersonal dan kompetensi aparatur terhadap kinerja aparat di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Barat. Oke. Untuk yang keempat yaitu ada penelitian dari Abdillah Mubarak, Muhammad Arif, dan Aminuddin. Dipublish pada tahun 2002. Oke, dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh motivasi kerja, sistem informasi manajemen peng- pengkajian dan kemampuan komunikasi interpersonal. Oke, yang kelima itu ada Fitriani Fazar, terus ada dengan kawannya yaitu Ihsan Setiadi Latif, terus ada Cucu Khodia, dipublish pada tahun 2022 dengan judul penelitian pengaruh komunikasi interpersonal dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja teamwork dalam kurung studi kasus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Oke, yang keenam yaitu ada penelitian dari Fernanda Irianov dan Abdul Malik, dipublish pada tahun 2022. Ini dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh komunikasi interpersonal dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan CV Stella Catering. Ini ada yang ketujuh, ada penelitian dari Dewi Fitriah Rohendi, dipublish pada tahun 2022 dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh komunikasi interpersonal pimpinan dan gaya kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja. Yang ke-8 yaitu ada Ahmad Romli dan Irawan, dipublish pada tahun 2022 dengan judul pengaruh komunikasi interpersonal teamwork terhadap kinerja karyawan di PT Luhai Industri. Oke, untuk penelitian yang ke-9 yaitu ada penelitian dari Meilati Vintas Vinta Riasari, Yunmi Septiani, dipublish pada tahun 2022 dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh kepemimpinan budaya organisasi dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Kota Bengkulu. Oke, untuk penelitian yang terakhir yaitu ada dari penelitian Nikadek Leopani, Ninyoman Suryani, dan I. Nyoman Mustika, dipublish pada tahun 2022 dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh komunikasi interpersonal, kondisi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Nagari Agro Wisata Kopi dan Balinese House. Oke, itu 10 review literatur yang menjadi referensi aku dalam membuat penelitian kali ini. Nextnya itu ada variabel. Oke, di sini variabel adalah karakteristik atau atribut seseorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. Variabel biasanya bervariasi dalam 2 atau lebih kategori dalam buku Carswell 2010 halaman 76. Oke, nextnya tuh ada variabel X dan Y. Nah, dalam penelitian aku kali ini variabel X-nya itu yaitu komunikasi interpersonal dan variabel Y-nya itu yaitu kinerja. Oke, variabel mungkin masih ada yang bingung perbedaan antara variabel X dan Y. Variabel X-nya itu dapat diartikan biasa atau pengertiannya variabel bebas atau independent variable atau variabel X. Biasa disebut variabel X ya teman-teman, lebih gampang ya. Dan variabel yang mungkin mempengaruhi
atau berefek pada outcome dalam buku Kurzweil 2010 halaman 77. Oke. Variable X pada penelitian ini yaitu komunikasi interpersonal ya teman-teman. Komunikasi interpersonal komunikasi personal adalah unit dasar komunikasi meskipun mungkin terjadi di antara tiga atau lebih individu dalam beberapa keadaan kasus. Model komunikasi kami menggambarkan konteks ini terjadi di antara dua orang. Beberapa 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 sarjana percaya bahwa elemen penentu yang paling penting dalam komunikasi personal adalah tingkat kedekatan atau keintiman antar para pihak atau antar sesama anggota gitu ya teman-teman. Oke, variabel itu apa? Variabel yaitu yang dapat diartikan atau pengertian itu variabel terikat atau dependent variable. Atau dengan gampang yang disebut itu variabel Y. Variabel akibat atau bergantung pada variabel-variabel bebas. Variabel-variabel terikat ini merupakan outcome atau hasil dari pengaruh variabel-variabel bebas. Kurzweil 2010 halaman 77. Oke, karena variabel pada penelitian kali ini, variabel Y pada penelitian kali ini yaitu kinerja. Kinerja ini adalah sebagai hasil fungsi pekerjaan atau kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Oke, dalam peningkatan kinerja anggota harus dapat melaksanakan tugasnya. Kinerja seseorang anggota merupakan hal yang bersifat individual, karena setiap karyawan mempunyai tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam mengerjakan tugasnya. Menurut Hersey, Blackard, dan Johnson dalam Wibowo 2011 halaman 102 terdapat 7 indikator kinerja. Yang pertama itu ada tujuan, yang kedua standar, yang ketiga umpan balik, yang keempat alat atau sarana, yang kelima ada kompetensi, yang keenam ada peluang, yang keenam itu ada motif, yang ketujuh itu ada peluang. Oke, kita next ada model penelitian. Oke, komunikasi personal berpengaruh terhadap tingkat kinerja dalam organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari komunikasi interpersonal antar anggota yang optimal. Oke. Oke, di sini ada hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang diuraikan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada satunya itu komunikasi interpersonal berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja. Yang H2-nya itu ada kemampuan berkomunikasi interpersonal berpengaruh positif terhadap kualitas kinerja anggota. Oke, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ini ada paradigma penelitian. Menurut John W. Kurzweil 1994 dalam penerapan ilmu sosial, paradigma merupakan hal yang sangat penting karena paradigma dapat membantu peneliti untuk menentukan teori serta metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian. Belum. Kita masih di paradigma ya, teman-teman.
Kayak dalam penelitian ini paradigma yang akan digunakan adalah paradigma post post positivisme menurut Creswell 2014. Post positivisme merupakan penentuan sebuah hasil atau efek dari suatu penelitian. Masalah yang ditemukan pada suatu penelitian tentu akan dipersempit lalu akan menghasilkan suatu simpulan yang didapat melalui pernyataan-pernyataan. Itu dari hasil paradigma. Nextnya itu ada, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif ya teman-teman. Karena bisa dilihat dari judul, itu udah ketahuan banget kan kalau ini tuh kita memakai pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Creswell 2010, penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menguji beberapa teori sebelumnya dengan menggunakan hubungan antar variabel tertentu. Kemudian, dari beberapa variabel tersebut menggunakan beberapa instrumen penelitian dan menggunakan data yang didapatkan dianalisis dengan prosedur statistik. Oke, ini ada metode penelitian. Oke, bentar. Oke, metode penelitian yang akan digunakan sebagai metode penelitian yang akan digunakan sebagai metode penelitian adalah metode pendekatan kuantitatif. Creswell 2014 mendefinisikan metode kuantitatif sebagai metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara mengumpulkan data untuk membantahkan teori yang sudah ada. Metode dalam penelitian kuantitatif pada umumnya akan melibatkan proses pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, serta penulis hasil-hasil penelitian. Oke, ini ada populasi dan sampel, Populasi dan sampel pada penelitian ini digunakan digunakan untuk mendapatkan data. Populasi merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya dalam buku Sugiono 2015. Oke, ini udah populasi sampel. Dan kemudian sampel merupakan sebagian dari populasi atau mewakili dari populasi menurut Siregar 2013. Kan kita ini ada apa? Kayak ada ukuran sampel ya teman-teman. Penelitian menggunakan rumus Slovin dalam mengukur sampel. Rumus ini digunakan karena peneliti tidak mengetahui perilaku khusus dari populasi. Next. Oke, di sini sudah masuk ke hipotesis riset. Oke, wait. Hipotesis didefinisikan sebagai jawaban sementara dari rumusan masalah peneliti yang mana sebelumnya rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam kalimat pernyataan menurut Lubis 2021. Hipotesis penelitian ialah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian yang dimulai dengan munculnya permasalahan riset. Oke, ini ada hipotesis karet. Mana bentar. Bentar emang. Oke, ini ada hipotesis hipotesis statistik.
Creswell 2015 halaman 231 mengemukakan bahwa hipotesis merupakan pernyataan dalam penelitian kuantitatif yang penelitiannya membuat prediksi atau dugaan tentang hasil hubungan di antara atribut atau ciri khusus. Oke, untuk metode pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan wawancara dan kuesioner. Dalam riset ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kuesioner atau biasa disebut angket. Kuesioner artinya pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang di dalamnya berupa angket yang disampaikan kepada responden dengan memakai metode Likert Summated Weighting atau LSR. Oke, di sini ada metode pengukuran data. Ada validitas dan reliabilitas. Validitas pada sebuah instrumen dibagi menjadi 3 bentuk ya. Yang pertama, ada validitas konten yang artinya item-item yang sudah dianalisis sudah sesuai dengan konten yang terdapat dalam item. Kedua, predictive validity di mana skor yang sudah diperoleh dapat memprediksi kriteria-kriteria yang ingin diukur sehingga hasilnya lebih berkorelasi dengan hasil yang lain. Kemudian yang ketiga ada constraint validity, yaitu item yang dianalisis sudah sesuai dengan konstruksi dan konsep hipotesis. Creswell 2014 halaman 225. Yaitu ada yang selanjutnya itu ada reliabilitas. Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan pada penelitian memiliki konsistensi dan andal dalam mengukur fenomena yang tidak berubah. Tinggi rendahnya reliabilitas ditentukan oleh angka yang disebut dengan koefisien reliabilitas yang angka rentangnya 0 sampai 1,00, di mana semakin mendekati angka suatu makan maka semakin reliable. Oke. Di sini ada metode analisis. Di sini kita akan memakai metode analisis yang dipakai oleh peneliti pada riset ini memakai alat bantu berupa perangkat lunak monitor atau SPSS, Statistical Package for Social Science. Okay, next. Okay, terima kasih. Thank you for attention. Oke, saya akan stop share dulu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendengarkan, sudah mau menonton hasil penelitian saya pada semester kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada kesalahan kata dalam ucapan atau tulisan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.